Mikir lagi kan itu kan jaraknya jauh ya kan, ada puteran gitu. Saya ikutin jalan. Saya ketemu tuh sama anak-anak, tingginya sama, 7 orang. Emang teteh mau kemana? Saya mau ke Villa Tapos. Tahu nggak? Tahu gitu. Kita jalan tuh sama bertujuh itu. Tapi saya penasaran gitu. Rumah engkong kan di belakang gitu ya. Sebelum nengok gitu. Kalau gitu turun kan yang di atas harusnya kelihatan, masih kelihatan gitu kan. Nggak ada. Kita dikasih tahu lagi, nih hati-hati. Kayak bawa ustadz, bawa Pak Ustadz, bapak-bapak Pak Ustadz. Dikasih tahu tuh, diumumin. Hati-hati ini, biasanya dikasih tahu. Biasanya nanti yang dilepas, ada yang dipinjem. Jalan tuh mulai itu dilepas tuh, bismillah. Saya berdoa dulu tuh. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Tahun lalu ada yang dipinjam, dia nggak bisa balik. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang ngalamin kejadian horor ketika dia ngejalanin kegiatan sumpah seni yang diadakan di Villa Tapos Bogor. Jadi di sana dia ngalamin kejadian yang gue bilang gila banget, ini di luar akal sehat banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue, udah ada Bu Eno. Halo Bu. Halo juga. Assalamualaikum. Ibu Selamat malam. Satu ini. Bu, makasih banget ya, Ya, udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Ini cerita yang katanya udah dipendem lama. Lama. Dan udah diceritain di mana aja Bu? Ini? Belum ada. Baru di sini pertama. Iya, saya pendem gitu. Ini kejadian tahun berapa? 1994. 94. Iya. Saya masih belum lahir Bu. Belum lahir masih ya. jadi embrio. Embrio ya. Saya baru mau kuliah itu. Saya baru mau kuliah. Masih cebong ya Bu, 94. Iya, saya baru mau kuliah. Berarti itu. udah lama memang. Udah lama banget itu, iya. Dan waktu itu berarti umur berapa Bu? Sekitar 20-an lah ya, 19-20 lah. Masih gitu, muda iya. banget itu Masih. Dan sekarang juga masih muda. Iya enggak, tiga zaman sekarang, sudah 3 zaman. Dan ini kegiatan sumpah seni. Iya, sumpah seni. Ada ya sumpah seni? Saya itu dia, sumpah seni. Jadi kalau zaman dulu ya, nggak tahu kalau zaman sekarang. Jadi kalau zaman dulu itu kita masuk teater gitu ya. Kebetulan nih yang saya ya, nggak tahu ya teater lain. Ini jadi anggota baru. Kayak sebenarnya kayak peloncok lah gitu ya, kayak peloncoan lah gitu. Karena memang saya juga dulu kan anak teater pas SMP, dan memang ada yang sekarang udah jadi, bahkan si Mizam Fadila itu satu teater sama saya itu yang sekarang udah jadi sutradara. Itu pas SMP, tapi makanya baru denger anak teater kok ada sumpah seninya nih. Iya, itu sekarang pelonco lah gitu, peloncoan. Dulu berarti ada tuh ya. Iya. Dan memang katanya ini villanya, tempatnya ini jauh. Sebelum masuk ke cerita bisa lihat dulu di map itu daerah Jalan Tapos ya. Tapos Jalan ya, Tapos ya katanya. Villa Tapos itu yang ada peternakan sapinya. Iya. Itu udah jauh, udah ke dalam banget ya kalau dilihat dari maps. Dan ini terakhir nih Bu ya di opening kita kali ini, katanya ngalamin satu kejadian yang nggak ngenakin ya waktu itu. Benar-benar katanya bahasanya apa nih? Di apa tadi? Dipinjam. Dipinjamnya ini masih misteri ya. Nanti kita ceritain detailnya. Dipinjamnya ini maksudnya apa? Yang benar, yang udah jelas sih dipinjam sama makhluk yang punya di di sana. Iya gitu. Dan ini ditahan dulu Bu ceritanya. Jadi buat teman-teman di rumah yang udah penasaran sama ceritanya Bu Eno, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip karena video malam ini bakal seru banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri dan jangan lupa like video ini sebelum ditonton ya. Oke Bu Eno, langsung kita mulai ya ceritanya. Siap. Iya. Jadi ceritanya itu tahun 1994. Oke. Ya waktu itu saya masih umur 20-an lah, 20 tahun gitu. Jadi saya kan senang seni. Jadi
pokoknya yang berhubungan dengan bidang seni saya suka gitu. Termasuk saya melukis, terus seni peran itu kan ya. Saya ikut gitu, saya ikut-ikutan lah gitu. Pertamanya memang awalnya saya, pengen ya kayak yang di TV gitu. Karena setiap saya ngelihat nonton di TV gitu kok, kayaknya keren ini ya kalau bisa masuk TV gitu. Akhirnya saya bilang ke ibu saya, Bu, boleh nggak mau ikut-ikutan tuh yang kayak di dalam TV, saya gitu ini. Ibu saya kan orangnya orang yang demokrasi banget gitu. Jadi ya terserah kamu, kalau kamu mampu jalanin gitu. Akhirnya saya ikut-ikutan itu. Jadi pertama saya ikut gabung dengan agensi. Oke. Jadi saya dari agensi satu ke agensi lainnya kayak gitu, ikut-ikutan itu. Ya memang buang uang gitu. Karena kan kalau gabung di suatu agensi nggak gratis. Masuk itu pakai uang biaya macam-macam lah gitu. Terus akhirnya saya berpikir, kayaknya saya nggak harus ke agensi deh. Saya kayaknya harus belajar teater ini gitu. Akhirnya cari. Saya nemu tuh waktu itu ada di Tanah Abang tuh. Oke. Tanah Abang. Terus saya sono lihat tuh orang banyak banget gitu yang pada latihan gitu kan. Terus dikasih tahu kalau latihan itu nggak cuma di situ. Kalau dulu itu kan ada namanya gedung olahraga yang di Jakarta mana ya, Selatan itu. Akhirnya saya daftar tuh. Pertama datang saya nggak daftar, cuman pengen tahu aja lah sekedar gitu. Terus saya lihat kok, oh iya pada ini ya latihan-latihan, saya ditunjukin tuh. Jadi kalau gabung di sini tuh seperti itu, latihan-latihan gitu. Jadi pengetahuannya nggak cuman langsung dikirim buat jadi figuran, nggak seperti itu. Jadi konsep di teater itu latihan, bener-bener digembleng mental kita. Tuh, akhirnya saya bilang ke ibu saya sendiri tuh waktu itu datang ke sana, Bu, temenin saya Bu, saya udah dapet teaternya gitu. Ditemenin ibu saya nggak masuk dinas ya, nganterin saya sono tuh. Jadi yang membayar apa semuanya kan pakai uang. Jadi ibu saya yang bayar gitu semuanya. Udah, ibu saya cuma bilang, ini udah, kamu harus bertanggung jawab. Yang sudah menjadi keputusan kamu harus bertanggung jawab gitu. Nah, dari situ saya gabung gitu. Ternyata latihannya itu seminggu 2 kali. Oke. Bayangin dari Bekasi saya harus ke Jakarta Selatan. Ternyata nggak cuma langsung latihan di sana. Oh. Nggak langsung latihan. Misalnya udah daftar, besok latihan nggak seperti itu. Jadi di sana tuh ada namanya tuh sumpah orang seni. Oke. Sumpah orang seni. Nah, saya tanya ya, ini nanti gimana nih sumpah orang seni ya? Kira-kira saya cuman disumpah apa gimana gitu. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata kita ada acara itu tuh di luar dari Jakarta. 3 malam, ya kita kan keluar biaya juga ya untuk di sana gitu. Ternyata itu sebenarnya istilahnya tuh kayak pelantikan. Oke. Sumpah orang seni, benar-benar kita disumpah gitu. Jadi kita nggak boleh melanggar gitu. Apa yang ada di seni itu ya benar-benar kita harus pegang gitu, harus amanah gitu. Berangkatlah kita, tuh rombongan itu, pakai bis. Pakai bis tuh ada orang, saya lihat sih ada orang dari TVRI kayak gitu ya. Sebenarnya saya juga bingung juga ya. Baru mau daftar ya, dibawa mau ngapain sih ini ya kan, sumpah seni, pakai sumpah, saya takut juga gitu, ini apain gitu ya, takut saya gitu, sumpah gitu. Ini kita ngikutin tuh, ada sekitar banyak sih ya itu satu angkatan itu hampir 100 orang itu. Ya kita kalau namanya di situ udah kayak keluarga kan harus pada kenal ya, kita saling kenal gitu. Ternyata kita dibawa ke puncak, di sana itu di villa puncak. Oke. Adanya itu tapos. Kalau dulu kan ada yang sapi ya, peternakan sapi. Nah di sekitar sana. Setelah sampai sana, pertama sih gabung dulu. Tapi mereka yang laki-laki dipisah. Jadi yang laki-laki itu di luar, bikin kayak tenda. Kalau yang wanita di villanya. Oh. Ya. Saya orangnya ya dibilang pecicilan gitu ya, mau tahu aja gitu. Sampai tuh di villa, ya assalamualaikum lah ya namanya, kita di tempat-tempat orang lain kan itu ya, kita harus ada sopan santunnya gitu tuh. Disambut, tuh merinding saya. Tuh baru saya mau masuk ke villanya gitu. Disambut tuh dalam artian gimana, Mas? Kalau setiap tempat itu kan ada penghuninya. Oke. Ya kan kita kan kasih salam, cuman kan nggak mau assalamualaikum gitu, nggak gitu. Cuman dalam hati gitu. Memang saya diajarin orang tua saya dimanapun berada, kamu harus ada namanya pamit lah, izin gitu. Walaupun mungkin itu dalam hati gitu. Ini punggung saya tuh merinding. Utrit gitu. Itu biasa itu tanda-tanda tuh. Masuk ke dalam. Banyak kamar-kamarnya karena gede banget itu. Villanya besar lah gitu.
Jadi dibagi tuh, kan kamarnya banyak tuh, ada hamparan gitu. Satu kamar bisa 10 orang gitu, karena kan banyak gitu kan. Tidur di situ kita. Malam pertama itu kita ada acara. Jadi pasang lampu itu di luar. Jadi ya ada terang cuman remeng-remeng. Emang villanya ini sebelumnya agak luas ya memang? Luas banget Luas. itu, luas banget. Bangunannya bangunan lama, bangunan baru, Bu? Bangunannya udah kayak direnov, itu udah baru. Oh, Cakep, bangunan bagus, baru. iya bagus. Malam pertama itu kita disuruh minta tanda tangan. Tanda tangan? Ya, minta tanda tangan pokoknya. Kita harus apal dengan semua teman-teman kita. Kalau mungkin sama teman sih kita nggak ada masalah gitu kan. Kita itu kan ada pimpinan-pimpinan di situ ya, ada orang TVRI gitu. Dan kita tuh dikasih waktunya tuh cepet gitu, nggak yang nanti 5 jam gitu. Kalau 5 jam kan santai, ini cepet gitu. Jadi kita berburu gitu. Mau ke sana, lari ke sana gitu, minta tanda tangan gitu kan. Akhirnya diumumkan besok pagi, senam pagi. Bangun pagi, ya kan, subuhan, baru senam. Oke. Harus kondisi harus sudah mandi. Semua coba bayangin, kamar mandinya berapa dihitung. Kita berebut itu. Jadi duluan itu. Karena saya dikasih tahu kayak gitu, saya nggak bisa tidur. Gitu, ini gimana caranya saya harus mandi duluan gitu. Karena kalau mandi nanti saya pasti kesiangan gitu. Kena hukum. Ibaratnya hukum itu bukannya apa, sanksi lah gitulah bahasanya. Kena sanksi tuh. Jadi kita harus sigap. Ternyata ngapain itu? Dibagi kita kelompok. Saya kebagian jadi sinden. Jadi teman saya 3. Yang satu cowok ngendang, yang satu nari, saya nyinden. Itu diarak saya, dibawa turun ke tempat yang banyak rumah-rumah. Dibawa di situ. Dan kita digelar itu di situ. Jadi orang pada ngelihat ke kita gitu. Orang yang jalan, orang yang pada kerumun. Jadi kita kayak bisa dibilang kayak topeng monyet lah gitu di situ. Itu udah masuk pelatihannya nih? Oh ya udah mulai itu. Jadi biar melatih kepercayaan mental, diri. Iya mental kita. Biar percaya diri Iya. Kalau mental kita nggak kuat itu ngedon. Bener-bener kita kayak diarak gitu. Itu kan yang hari siang pagi ya, pagi pertama tuh di puncak gitu. Akhirnya tuh malamnya ada kegiatan lagi. Kita yang suruh teriak-teriak gitu tuh. Teriak terus apa gitu kayak gitu, yang pokoknya yang suara kita harus lepas gitu. Oke. Ya kayak gitu tuh, malam-malam yang kedua. Ternyata besoknya lagi senam lagi. Suruh pakai training. Berarti malam itu nggak ada kejadian horor apa-apa? Belum ada. Oke. Belum ada. Paginya kita senam lagi. Nah itu tuh yang parah. Kita diceburin ke kali, berlumpur. Udah capek belepotan ya kan, baju udah nggak berbentuk baju, muka kita juga udah comeng-comeng kayak yang kita kalau kecebur gitu lah kayak gitu. Jadi bener-bener emang rambut juga udah, waktu itu kan saya belum pakai kerudung ya, jadi rambutnya udah itu lumpur semua, rambut saya panjang gitu kan. Akhirnya kita mandinya pada lama-lama, lumpurnya pada nempel. Kata saya mah, ayo nyari sungai aja, kita berendam aja di sungai gitu. Ya saya punya ide kayak gitu. Ayah saya izin, jangan jauh-jauh gitu. Enggak lah, cari tuh yang ada aliran. Ayo kita berendam tuh di situ. Oke. Berendam di situ. Enggak ada kejadian apa-apa itu. Kita masih fine-fine aja tuh. Akhirnya tuh udah selesai itu, baru kita bilas. Pulang itu kita bilas, jadinya kita udah terakhir itu. Udah terakhir tuh. Saya bertiga. Itu teman satu inian tuh bertiga yang ngendang sama yang nari itu. Oke. Kita bersahabat tuh di situ. Tuh. Akhirnya malam hari kita makan. Habis makan ternyata ada kegiatan lagi. Kita nggak dikasih tahu. Ngumpul. Pakai sepatu cat, pakai celana panjang, bawa jaket gitu. Pakai kaos yang itu teater. Gitu. Pakai kaos teater. Tuh. Udah kayak gitu tuh. Dikasih tuh baru dikumpul semuanya, udah pada kumpul. Tuh pastikan kamar kosong. Dicek lagi tuh. Udah nggak ada orang gitu kan. Tuh saya pakai merah. Pakai kayak blazer lah gitu, merah, dalamnya putih kaos, pakai celana jeans pakai sepatu cat. Kebetulan kan ada sakunya tuh, 2 gitu kan. Nah, kumpul tuh, kita baru tahu itu malam ini gitu. Malam ini kalian ada tugas gitu. Oh kita nanya ya, tugasnya apa sih? Oh nggak tahu lah, udah ikutin aja lah kata saya bilang gitu. Ternyata tugasnya kita adalah kita dilepas, suruh jalan. Oke. Dilepas suruh jalan
Cuman dikasih aba-aba. Nanti ada pos 1, pos 2, pos 3 ada. Jadi ada orang-orang senior-senior kayak kita. jurit malam ya? Iya, senior-senior kita. Tuh. Paham gitu kan. Nah, itu ternyata acara itu tuh buat semuanya gitu. Semuanya. Kita dikasih tahu lagi. Nih, hati-hati. Bawa Ustadz. Bawa Pak Ustadz. Bapak-bapak Pak Ustadz. Dikasih tahu tuh, diumumin. Hati-hati ini, biasanya dikasih tahu. Biasanya nanti yang dilepas, ada yang dipinjem. Saya sama teman saya, dipinjem gimana sih maksudnya nih? Nggak tahu deh gitu. Dia nanya ya, dipinjem gimana? Pak gitu kan, Kak gitu kan, nanya. Dipinjem. Biasanya kayak gitu, makanya kita bawa Ustadz gitu. Nah udah saya pikir, waduh jangan-jangan ini hubungannya sama dunia lain ini ya kan. Saya berpikirnya kayak gitu, bener tuh. Kaki melangkah kanan. Saya udah dibilangin, nanti ada pertigaan, ada namanya cabang. Kamu kanan kaki, ambilnya yang kanan. Nanti ada tuh pos-posnya. Bener tuh. Cuman saya berpikir gini, suruh bawa lilin. Pakai lilin itu, berarti saya jalannya pakai lilin ini. Tuh bener, sebenarnya disiapin lilin-lilin itu. Kayak koran apa korek itu ada gitu. Jalan tuh mulai itu dilepas tuh, bismillah. Saya berdoa dulu tuh. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Kalau memang saya yang dipinjam, mudah-mudahan saya bisa balik lagi. Saya cuman gitu, karena saya udah diceritain. Tahun lalu ada yang dipinjam, dia nggak bisa balik. Berdua cowok, nangis. Karena dia kelingker, apa namanya tuh ya, akar apa gitu, yang dia ke situ lagi gitu. Dan itu dicari. Orang itu, berdua itu dicari. Nangis itu cowok. Tuh. Nah saya kan ngeri juga ya, jangan-jangan saya nih yang kena. Memang kita nggak boleh negatif sebenarnya. Apa yang kita pikirkan kadang-kadang jadi doa kita. Dan saya itu jalan tuh. Entah saya pernah ke kiri, entah langkah saya itu ke kanan terus. Tapi yang jelas saya lupa. Saya jalan aja tuh. Udah rada jauh ya gitu ke. Wah, nggak ada yang nyetop gitu ya. Saya berani tuh celingak-celinguk di sana. Lihat gitu, celingak-celinguk gitu. Ada yang nyetop ya, posnya di mana sih gitu tuh tanda tanya. Karena kan ada pos 1, pos 2, pos 3 sampai 5 pos gitu. Nanti habis 5 pos langsung putar balik gitu. Dan saya beda. Saya semakin jauh nggak ada yang nyetop. Saya tengok nggak ada siapa-siapa. Itu coba itu tuh mulai itu udah agak naik itu, kok kayaknya nih naik ini ya. Berasa kan ya kita mau naik gitu kan. Ini lilin saya pegang. Lilin saya pegang itu tuh belum, saya masih banyak doa lah, kita doa terus gitu dia. Belum sadar kalau saya tuh sebenarnya udah nggak di lingkungan yang diharuskan gitu. Ada suara kayak yang kalau itu kayak serigala apa tiba kirain saya itu benar-benar itu sebenarnya dari kakak kita yang di pos. Kayak gitu tuh. Ah, di deket ini ada kakak ini ya kan, saya pikirnya gitu, di stop ini ya kan. Kan dia ngumpet, sistemnya kayak gitu, posnya ngumpet. Nah, di stop ini. Gitu. Ah, udah capek nih, pasti di stop. Ternyata nggak ada yang nyetop itu. Nggak ada yang nyetop saya, celingak-celinguk nggak ada yang nyetop ya. Oh salah kali ini, saya harus lurus lagi. Lurus lagi itu. Ada kayak gua. Ada kayak gua nih, yang pertama saya lihat, belum yang pohon-pohon itu. Mas saya lihat kayak gua. Kayak gua itu tuh kayak jadi kayak suara kalau di dalam gedung itu kan ada dengung gitu ya. Gitu. Gitu. Masa saya belum sadar itu. Nih kakak di situ kali ya itu ya. Kakak di situ kali ya itu. Tapi kok nya kayak gitu. Terus saya mulai merinding itu. Kok nya bukan kayak orang ya. Kayak manggil gitu, tapi dengung suaranya. Itu kayak gua. Jadi kayak pintu gua gitu. Terus saya ngeliat gitu. Kan saya pakai kayak lilin kayak gitu kan, remang-remang gitu. Kesono apa enggak ya? Jadi pertentangan gitu. Saya masuk apa enggak ya? Saya mikir lagi tuh. Otak saya, nalar saya, jangan. Kalau bener itu ya kan kakak, kalau bukan nggak bisa balik ini. Terus akhirnya saya cuekin itu. Kanan, saya ngambil kanan tuh, jalurnya kanan. Masih ada kayak jalur kayak gitu. Cuman itu udah semakin tinggi. Saya kok lama banget ini ya, posnya yang mana sih gitu dalam hati saya gitu. Udah tuh jalan lagi tuh saya. Akhirnya saya penasaran itu, mau nabrak saya. Nabrak pohon saya. Udah entah saya lelah, ataupun saya udah mulai itu di badan saya nggak enak gitu ya. Soalnya udah agak jauh itu. Pas saya lihat ternyata
kayak lentera-lentera yang lampu-lampu itu tuh jauh ke bawah. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Ternyata saya udah nggak ada temennya ini. Nyasar. Iya, nah saya ingat lagi, saya nih yang dipinjem, udah bergidik saya. Saya yang dipinjem ini, mau diapain dah, saya bilang gitu. Jalan tetap saya, tapi itu saya berdoa terus tuh. Malah itu pohon tuh di pohonan. Pohonnya itu ternyata pohon randu. Pohon randu itu. Pohon randu tuh mulai itu. Ada yang loncat-loncat gitu kan. Cuman kan itu kan remeng-remeng. Saya nggak bisa ngelihat putih hitamnya ya. Kelihatannya kan kayak hitam, cuman loncat gitu. Loncat. Tapi itu pohon randu gitu. Karena saya penasaran ya. Penasaran saya ini pohonnya gitu. Kan serat pohon randu saya tahu tuh ada kayak putih-putihnya gitu, berserat kayak gitu. Nah, ini mah pohon kapas sini, pohon randu. Wah, bener itu yang loncat-loncat berarti kan kalau pohon randu kan memang banyak penghuninya begitu itu. Terus baru tuh saya kebuka tuh. Oh, berarti saya harus waspada ini. Jalan lagi tuh. Gua lagi tuh. Ada suara lagi. Gitu. Gitu. Suaranya kayak gitu. Kayak jadi kayak ngawe sini. Cuman nggak kata sini. Cuman gitu. Kayak ngajak saya untuk masuk ke situ. Gitu. 2 ini. Saya hitungin itu. Udah 2 ini ya. Udah banyak banget ini ya. Terus saya baru sadar itu sebenarnya saya udah lepas dari pantauan. Iya, berarti pas Bueno nyadar kalau Bueno nyasar, berarti Bueno balik lagi? Enggak. Berusaha balik lagi ke rute sebelumnya biar masuk ke jalur yang benar gitu? Apa saya terusin. Terusin karena kan katanya nanti ada jalan turunan gitu. Saya terusin, saya pikir gini, kalau saya balik, saya lupa kanan kirinya. Kan arah sana sama arah balik kan beda. Kalau arah sini kita kanannya kanan, kalau arah sana kan kanannya jadi kiri. Yes. Ya, nah itu saya nalarnya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Saya apapun yang terjadi saya harus teruskan ini. Saya berpikir kayak gitu. Mental saya harus kuat. Berarti terus. Terus ya? Saya terus. Itu berarti ketemunya yang gua yang lain ya? Gua lain, iya. Tuh udah mulai tuh loncat gitu ya yang di randu itu. Trak gitu kan, bunyi tuh srek gitu kan. Nah, saya tipenya bukan orang yang kalau takut tutup gitu, enggak. Saya cari itu. Lu ada yang gerak-gerak gitu kan. Kalau loncat gitu kayak jangan-jangan ada monyet gitu, kirain saya monyet tuh dia. Jangan-jangan monyet itu. Trak gitu loncat. Trak gitu. Jadi kita kayak ngelihat permainan gitu. Jadi saya ngikutin yang dia loncat-loncat. Ternyata itu mungkin gangguan ya gitu. Saya berpikirnya itu monyet gitu. Tapi monyet kok tinggi banget ya saya pikir. Terus saya hubungin lagi ini kan pohon randu. Randu kan biasanya banyak itunya gitu kan. Sedikit banyak saya tahu lah yang gitu ya. Akhirnya saya jalan terus tuh. Jalan terus ya kan. Sambil itu tuh busrak. Ada mobil. Wirs gitu. Pertama saya belum tahu itu mobil. Ada sorot lampu 2 gitu. Saya pikir itu apa ya gitu, lampu apa gitu. Set gitu kan saya masih pegang lilin. Kalau saya mau lihat kan saya harus berbalik. Saya berbalik lihat. Merah, mobil merah coba. Mobil merah. Saya berpikir gini, pesan jalannya jalan setapak, ya kan? Artinya hanya bisa untuk orang gitu. Kok ada mobil gitu? Saya cuma berpikir, kalau tuh orang turun, saya dimatiin, udah tamat riwayat saya. Karena sudah tidak ada saksi. Saya berpikirnya kayak gitu. Saya berdoa tuh, udah mulai keringetan gitu kan. Nilala itunya kebakar korannya. Koran saya kebakar. Jadi kalau saya tinggalin itu hutan kebakar. Saya matiin dulu ya kan. Baru saya ambil korek itu, saya nyalain lagi. Kan koran masih ada tuh saya sobek lagi, saya bikin, saya ngirit ya. Biar nanti bisa sampai lah gitu. Tuh lilin masih ada itu. Kan lilinnya kan lilin yang panjang gitu. Saya masih persediaan ada gitu. Akhirnya jalan lagi. Saya tengok lagi, masih ada tuh mobil. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok di hutan ada mobil ya gitu. Logika lah, jadi pertentangan antara logika sama apa batin saya gitu. Ya Allah, ini mobil beneran apa bukan sih ya kan gitu. Kalau mobil beneran, ya mudah-mudahan bisa nolong saya, jangan bunuh saya gitu. Berpikirnya kayak gitu. Kalau mobil bukan beneran, udah ngilang deh. Saya sebenarnya udah takut itu, udah mulai ketakutan saya gitu. Udah keringet gitu kan. Karena saya udah sadar bahwa saya tuh sebenarnya udah di jalan yang salah gitu. Iya udah nyasar. Iya udah nyasar.
Udah saya baca-baca gitu ya, saya baca-baca sebisanya lah, apa aja bacaan apa aja saya baca-baca. Kan dibilangin sama Pak Ustadz juga, pokoknya ntar kamu baca-baca. Ya saya baca-baca gitu. Bener tuh, mati lampunya, mobil mati, tek gitu, tek gitu. Mati tuh mobil. Saya liatin itu. Jadi ngadepnya saya bukan ke sono lagi, udah ngadep ke mobil. Mobil kan di belakang. Saya tungguin tuh, keluar orang nggak ya gitu. Iya. Saya tungguin tuh sampai lama gitu, nggak keluar orang tuh. Kata saya, nggak ada orangnya apa gimana itu ya. Saya tungguin tuh. Akhirnya capek kan saya ya. Oh, gue tinggalin aja ya. Tapi kalau tinggalin ntar kalau tabrak dari belakang gimana tuh? Saya mikirnya kayak gitu. Udah diemin aja, udah biarin aja. Pokoknya nanti kakinya kanan. Kalau udah balik lagi kakinya kanan gitu jalannya. Itu saya ikutin tuh. Masa ngilang tiba-tiba mobil? Ngilang. Gimana ngilangnya tuh, gimana proses ngilangnya? Jadi gini, kan saya ngadep ke belakang itu masih posisi. Lampu kan udah dimatiin. Iya. Kita kan nungguin. Apa nih orang mau keluar dari mobil apa gimana? Kita tungguin. Tuh lama nggak ada bergerak sama sekali tuh mobil. Terus? Akhirnya kan kita baca-baca ya. Baca-baca gitu, ya Allah gitu gimana caranya gitu. Itu saya masih ngadep ke mobil itu. Tapi saya sambil merem ya baca-bacanya gitu. Pas habis merem saya melek. Udah baca-baca lama itu. Nggak ada. Menurut saya kayak orang beko tuh. Oh, hilangnya pas habis merem. Iya, saya baca-bacain itu. Saya kayak orang bego. Jadi saya liatin itu kemana gitu kan ya. Tapi nggak ada suaranya. Yang saya bingung kan nggak ada suara. Kan harusnya mau atret mau apa kan ada ming gitu ya. Kayak yang dia pertama datang itu ming gitu kan. Ini nggak ada suaranya. Tuh dari situ saya mulai itu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah udah ngilang. Cuman muncul lagi dari mana lagi gitu. Saya takut aja gitu. Karena saya udah sadar sebenarnya itu. Akhirnya tuh jalan tuh saya. Mau jatuh tuh. Bang, lilin saya pegang, satunya lagi saya pegang pohon. Kalau nggak tahu deh saya deh. Capek ya, saya gitu ya Allah udah capek nih. Udah lecet itu kaki saya. Udah lecet, karena perjalanan kan jauh. Nanjak kan beda ya energi kita, tenaga gitu. Tuh ada suara gendingan. Gendingan tahu ya, Jawa lah gitu, yang kelenengan gitu, yang suara ini kayak radio. Iya. Radio tuh. Suara gamelan. Iya, gamelan, ada nyanyinya sinden gitu. Secari arahnya di kiri. Saya bilang gitu. Saya harus ke kanan tapi ada suara di kiri. Saya ke kiri tuh. Oke. Jadi cabang kan gitu kan. Di situ tuh jadi nggak tahu ya itu jalanan gimana gitu ya. Ada kadang 3, kadang 2 kayak gitu tuh. Akhirnya saya ke kiri. Sumber suara dari mana ini ya kan? Bismillah lah saya bilang gitu. Ternyata ada gubuk dari bilik. Gubuk dari bilik. Wah, kata saya bilang. Lumayan nih ada gubuk nih. Saya kayaknya bisa teduh nih di situ. Saya tidak berpikir itu rumah bener atau rumah jadian, tapi saya udah capek. Saya, ibaratnya kaki saya udah pegel lah gitu, saya udah aus juga kan nggak bawa minum, udah aus gitu, udah seketuk tuh. Itu dari bilik jadi lampu di dalam itu kelihatan ada celah-celah dari bilik itu. Nah kata saya nih, Assalamualaikum, punten, sampai sampurapes gitu, saya sampai kayak gitu tuh. Keluar kakek-kakek, kakek-kakek keluar. Neng manggilnya. Saya manggilnya engkong. Enggak, gimana dia keluar? Pake dibukain pintu. Bukain pintunya. Pakai baju apa waktu itu? Waktu itu hitam, iya. Penampilannya gimana? Penampilannya dia ya kakek-kakek biasa, tapi dia pakai kayak ubet gitu. Oh. Pakai ubet. Ubet Sunda lah gitu ya. Ubet Terus Sunda pas dia gitu. keluar pintu, dia ngomong apa? Neng, ada apa, Neng? Oh, gitu. Iya. Terus? Saya salim. Saya cium tangan, kena di tangannya. Oh, berarti ini orang beneran gitu ya. Ya, saya cium. Terus, ada apa, Neng? Kong, saya boleh masuk nggak? Oh, boleh masuk, silakan masuk. Saya suruh duduk. Terus, Nek, ini ada tamu gitu. Terus saya kan celingak-celinguk ya lihat rumahnya gitu ya, gedek rumahnya gitu. Celingak-celinguk gitu. Ya kayak rumah biasa gitu ya. Tapi barang-barangnya kok sederhana gitu ya. Saya mikir lagi, tapi kan ini di hutan gitu kan, jadi pertentangan. Aduh, bodoh ah. Yang penting saya udah capek, saya mau duduk di sini, mau teduh gitu ya, duduk di situ. Akhirnya neneknya keluar, nenek-nenek itu keluar.
Ya biasa nenek-nenek biasa gitu. Saya sampai mau ngelihat itu sebenarnya takut gitu. Nenek-nenek ini wajahnya berubah apa enggak gitu. Mas saya liatin, harus saya lihat ya Nek, ya kan. Dari mana Neng? Itu Nek, saya dari Villa Tapos, saya bilang kayak gitu. Saya cerita apa adanya, saya harus jujur. Ya udah, duduk. Nyasar ya, gitu ditanyain. Nggak tahu, Kong perjalanannya jauh tapi saya nggak ada yang nyetop tuh kakak saya kan itu ada pos-posnya gitu. Udah sini minum dulu, saya dikasih minum. Oke. Teh, bukan kopi, teh. Bismillahirrahmanirrahim saya minum, mati sekarang mati besok, udah pokoknya saya udah pasrah, haus saya minum. Karena saya minum, ya masih tuh gendingannya masih disetel gitu. Itu emang dari rumah itu? Iya dari rumah itu di situ. Radio dari radio, okay. radio yang tempo dulu kayak itu yang kotak kayak gitu. Tuh akhirnya saya ditanyain, Neng memang ada acara apa gitu? Tahu ya ada acara gitu. Oh mungkin kalau di villa-villa itu banyak kan ada acara-acara gitu. Saya jujur ya, Villa Tapos Kong, saya bilang gitu. Oh nginep di sana? Iya Kong. Lah jauh itu, dibilang gitu. Iya jauh Kong. Saya juga udah capek ya kan. Kirain saya tuh bisa langsung turun gitu kan. Nggak bisa. Udah kamu di sini aja. Nanti juga subuhan lah kamu boleh turun gitu. Subuhan tuh. Saya nunggu di situ ngobrol-ngobrol. Cuman ya saya antara nih orang beneran apa enggak, jadi setiap jalan itu saya liatin kakinya nemplok ke tanah gitu. Yang neneknya juga kayak gitu. Ya apa ya namanya nggak tahu lah, mudah-mudahan itu satu kebaikan buat saya gitu. Nggak berubah wajahnya gitu. Cuman udah sepuh banget gitu, udah tua banget lah gitu. Tuh. Kalau kakeknya itu jalannya udah bongkok gitu. Udah bongkok gitu. Kita minum ngobrol banyak gitu kan. Tuh. Saya nanya ya, kok saya lewat mau ke sini itu kok itu ya, saya cerita ke engkong itu. Oh, Neng, di sini mah jarang orang lewat. Wah, saya bilang gitu, orang lewat jarang ini tapi orang gitu kan. Kita ini nih orang beneran apa bukan gitu. Cuma saya tepis lagi lah, mau orang beneran mau bukan, yang penting saya bisa numpang duduk di sini, minta air gitu di sini. Dicerita sama di sini jarang orang pada lewat sini nggak ada gitu. Saya nanya ya, tapi engkong sama nenek kok di sini gitu? Iya memang engkong sama nenek udah dari dulu di sini. Udah lama gini, jangan penunggunya ini gitu kan ya kan bisa aja penunggu jelema jadi apa aja gitu. Cuman ya maaf ya Kong ya kalau saya ada salah-salah ya. Emang saya kan disuruh, cuman saya juga mungkin ada kilapnya. Saya suruhnya kakinya kanan terus. Mungkin saya ada yang ke kiri, apa yang dilihat gitu. Banyak Kong itu. Ya memang di sini begitu, jarang orang pada kesini lewat sini gitu. Udah nanti kamu nanti turunnya nanti aja. Saya dikasih sarapan tahu di situ. Dikasih sarapan. Makan apa waktu itu, inget gak? Kayak nasi. Cuman piringnya piring seng. Iya. Zaman dulu kan ya piring seng, nasi sama tempe goreng. Terus saya gini, makan nasi beneran apa cacing ini gitu saya. Takut gitu. Coba saya tepis lagi, bodo amat ya mau saya makan apa kayak apa ya kan saya udah lapar gitu. Kan saya dari malam kan saya pas mau berangkat capek. Kan makan malam ya kan itu. Akhirnya bener tuh, saya makan itu. Berasa biasa aja tuh gitu. Cuman pas udah jam 5, kalau Eneng mau turun boleh. Jam 5 subuhan nanti nunggu azannya selesai. Tuh dikasih tahu kayak gitu tuh. Saya udah salim gitu Kong ya kan Nek, saya mohon pamit ya Nek ya kan, mudah-mudahan doakan saya bisa nyampe. Ini masih jauh dibilang kayak gitu, masih jauh dibilang, tapi nanti kamu kalau udah subuhan itu udah agak terang gitu kamu bisa lihat lah gitu. Emang bener tuh sekitarnya itu jadi kayak lampu-lampu yang itu tuh jauh banget di bawah gitu. Tuh mulai turun tuh saya mulai turun tuh lama itu turunnya ya gimana ya, jam-jam 4:30 itu kan udah terang tapi kan belum, masih remeng-remeng ya kan, masih remeng-remeng gitu. Kita jalannya kayak orang buta, jalan kayak orang buta gitu. Terus saya ngeliat dulu gitu kan, ini tapak bukan kayak gitu tuh. Jadi saya ngikutin itu tuh. Akhirnya pas udah jauh banget itu ya, ada turunan, saya naik aja lah turunan gitu. Tapi saya penasaran gitu, rumah engkong
kan di belakang gitu ya. Nengok gitu, saya beraniin nengok gitu. Ibu saya ingat ibu saya sebenarnya, jangan nengok-nengok belakang kalau kamu nyasar-nyasar gitu. Udah diingetin sama ibu saya, penasaran saya. Pas nengok kan sebenarnya kalau kita turun kan yang di atas harusnya kelihatan, masih kelihatan gitu kan. Nggak ada, nggak kelihatan rumah itu. Rumah yang gubuk itu nggak kelihatan. Hilang, nggak ada. Coba. Terus saya sebenarnya tuh udah jalannya tuh beneran itu berarti bukan orang beneran itu ya. Udah saya sebenarnya ketakutan itu. Udah jadi jalannya yang harus merosot-merosot sampai saya merosot-merosot itu. Udah saking saya ketakutannya. Tapi bener-bener jaraknya berarti baru deket ya itu ya? Kan dia di atas. Di atas kalau kita di bawah kan harusnya kelihatan yang di sono. Nggak jauh kelihatan. Ya? Jaraknya nggak jauh? Iya, nggak kelihatan. Nggak ada tuh, nggak kelihatan. Kata saya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya cuma bersyukur aja ya Allah. Siapapun itu, saya terima kasih lah. Ibaratnya saya udah dikasih minum. Entah itu yang saya minum darah, apa-apa saya emang nggak mikir gitu. Entah itu yang saya makan cacing, apa-apa saya, pokoknya yang penting saya lapar gitu aja. Dan itu bener nggak ada rumah itu. 5:30 saya baru bisa dapet jalan tuh turunan itu. Jalan rata. 5:30 tuh. Turun. Jalan tuh. Ada anjing 2. Saya dikejar, lari saya. Oh, mau minta tolong siapa ya kan, nggak ada orang di situ. Lari saya. Masa kata saya mikir sambil mikir, tapi saya lari gitu. Udah bayangin kaki udah pegel, udah bengkak itu, kaki saya udah bengkak. Tapi karena saya takut sama anjing, itu saya lari itu. Anjingnya 2. Pokoknya saya belok lurus, pokoknya yang saya bisa belok, saya bisa lurus. Karena itu jalannya udah rata itu. Jadi udah terpisah antara yang di bawah sama yang di atas. Udah nggak di tebingan. Nah, pas begitu saya lihat anjingnya udah nggak ada tuh. Tiba-tiba anjingnya udah nggak ada. Baru saya tuh celingak-celinguk, tahu takutnya di belakang saya gitu ya. Celingak-celinguk, baru saya astagfirullahaladzim, saya baru sadar tuh. Kalau tadi malam saya semalaman tuh di atas sana. Kita udah di bawah ini, saya udah di bawah. Jadi saya tahu astagfirullah ya Allah, ya. Berarti semalaman saya ngupek di situ tuh. Hutan ternyata. Hutan itu. Bingung lagi saya di situ, mana tuh arahnya ya kan? Aduh, banyak pohon-pohonan gitu, tapi indah gitu, udah kelihatan yang indah-indah gitu. Kayaknya nggak jauh ini dari sini gitu. Cuman kan mikir lagi kan itu kan jaraknya jauh ya kan, ada putaran gitu. Saya ikutin jalan. Saya ketemu tuh sama anak-anak, tingginya sama, 7 orang. Tingginya sama, bajunya beda-beda, 7 anak itu. Di mana ketemu? Itu di jalanan itu yang saya pas lagi celingak-celinguk lurus belok gitu, saya ikutin aja jalan. Saya panggil itu, dek gitu. Nengok semuanya ke saya. Saya bilang gini, dek, bisa bantu teteh nggak? Saya bilang kayak gitu. Bisa gitu, langsung jawab kayak gitu, bisa gitu. Saya mikirnya, ini anak kecil-kecil lagi olahraga apa-apa gitu ya. Tapi tingginya sama, 7 orang tuh. Emang teteh mau kemana? Saya mau ke Villa Tapos. Tahu nggak? Tahu gitu. Kita jalan tuh sama bertujuh itu. Ngikutin saya tuh, berjalan bertujuh gitu. Ternyata jauh juga. Anak ini kuat banget ya itu. Di perjalanan jauh loh, padahal itu loh. Dianterin saya. Itu kiri kanannya apa? Udah ada rumah warga kan? Tapi... Belum ada rumah warga. Belum ada. Tapi udah pemandangannya udah beda kayak yang di atas itu. Kalau di atas kan pohon-pohon gitu. Iya. Jadi ini udah nggak ada pohon-pohon lagi. Iya, yang pohon-pohon yang kayak yang randu gitu enggak. Ini pohon-pohonannya udah pohon-pohonan yang kayak pengarah kayak gitulah kayak gitu. Tapi belum kelihatan ada villa gitu, belum kelihatan saya itu. Ikutin tuh. Saya nggak berpikir mau disasarin apa enggak. Yang penting anak itu nganterin. Saya positif, saya bangun rasa positif. Thinking dulu. Ternyata bener tuh. Diajak jalan tuh. Dia kan jam 6 udah agak terang gitu kan ya, udah mulai itu. Saya nyampe di depan sana itu udah 6:30 itu. Saya lihat di jam itu udah 6:30. Nyampe ke gerbang Villa Tapos. Terus? Nyampe. Tuh anak-anak itu. Ini teh gitu. Bareng itu. Kompak banget ini ya, kayak anak kembar 7 kali saya berpikirnya gitu. Cuma saya nggak berpikir yang aneh-aneh. Saya baru tuh udah mau pingsan saya. Ya, ntar ya deh ya, iya gitu. Tunggu sini ya, iya gitu, nggak ikut masuk dia. Saya jalan, assalamualaikum gitu. Tuh udah mau pingsan saya. Assalamualaikum, tuh baru sadar mereka. Waalaikumsalam gitu kan. Mereka tuh baru sadar yang di dalam itu. Dari mana Moro? Dibilang gitu. Ntar ceritanya saya udah mau pingsan ini gitu kan. Saya mau pingsan ini, ustadznya tuh deketin saya. Kamu sama siapa? Itu anak-anak.
saya udah mau pingsan itu, udah dipapah itu karena udah capek banget gitu, udah bengkak kakinya. Itu ada yang itu nganterin anak-anak gitu, dilihat itu. Di mana? Di situ di gerbang, kata saya bilang gitu. Ditengokin itu, nggak ada. Di mana Moro? Di situ 7 anak, tingginya sama. Kata Pak Ustadz ya. Cuman gitu doang. Ya udah. Akhirnya saya tuh dipapah, dikasih air minum, dibaca-bacain tuh doa, dibaca-bacain doa tuh. Akhirnya diminum. Jangan cerita dulu, kata Pak Ustadznya gitu. Pak, saya udah capek nih, kaki saya udah bengkak, paha saya tuh, sama betis saya udah bengkak gitu. Perjalanan semalaman kan gitu. Akhirnya, Pak, kok nggak ada yang nyariin saya gitu? Hah? Nyariin, kata. Lah, kamu bukannya baru olahraga? Olahraga apaan? Kata saya bilang gitu, nangis saya. Jadi saya tuh balik situ dikiranya saya pergi olahraga sendiri. Nah, saya baru cerita, saya nggak olahraga. Saya habis dikejar-kejar anjing. Terus saya juga udah nyasar lah ibaratnya kayak gitu tuh. Ngasih tahu udah nyasar dari semalam gitu. Iya, tapi nggak percaya. Yang di situ nggak percaya. Ini kali tuh kayak zaman sekarang halu kali ini anak gitu kan. Saya dikiranya kayak halusinasi gitulah. Terus soalnya tadi malam kan ada gitu. Makan malam bareng ada. Makan bareng bareng saya gitu. Kan makannya bareng saya gitu. Enggak. Saya makannya di sono gitu. Saya nunjukin. Makannya di atas. Di atas di mana? Di sono gitu. Baru tuh akhirnya jangan dipaksain kalau kamu belum ingat semuanya. Pak Ustadz, astagfirullahaladzim Pak, saya inget Pak. Ya kan, jadi saya semalam nggak ada yang nyetopin Pak. Ya kan, saya ke sono Pak, ke atas. Astagfirullahaladzim. Baru sadar tuh. Baru sadarnya gini bener. Jam 12 malam dilepas, dipinjem. Saya ditanyain lagi. Bener kamu, demi Allah Pak, saya di sono Pak. Ini baru turun nih, kaki saya tunjukin bengkak emang. Nah terus itu tuh gaduh tuh di situ pada, loh, ya semalam siapa itu gitu, iya kan? Yang makan bareng gue siapa itu gitu tuh. Jadi tuh pada orang udah mulai baru sadar tuh. Orang percaya karena ngeliat kakinya Bu Eno. Iya, udah bengkak, saya udah pincang gitu. Pincang bengkak, terus mukanya saya kan namanya orang udah kecapean kan beda gitu kan, pucet muka saya, terus akhirnya pada gaduh tuh situ. Yang keamanan disalahin. Kamu gimana sih tugas keamanan gitu. Padahal sebenarnya bukan salahnya dia. Dan itu semalam yang ikut mandi. Iya. Ikut makan dan ikut sampai proses, ya udah sampai proses selesai dan tidur bareng itu bukan Bu Eno. Bukan. Nah saya jadi ribut kan ya. Saya udah lagi capek itu ya. Bukan, saya nggak ikut. Moro, kamu makan mie bareng saya. Kan pakai baju yang itu pas yang merah itu yang saya pakai itu kan terus udah dilepas duluan gitu kan. Itu siapa ya? Itu dia, makanya pas udah gitu kamu makan mie juga bareng saya, dimandiin juga dipegang ya kamu gitu, bilang gitu. Astagfirullahaladzim, saya di atas, gitu, sampai kayak gitu. Saya di atas, saya bilang gitu. Terus ceritain detail tuh. Ini kamu nggak ngelihat, bener itu bengkak kaki saya tuh, kaki saya bengkak ya kan. Ini ada sisa nih koran ya saya bawa, nih bawa korek, saya bilang kayak gitu. Dia cerita semuanya tuh. Akhirnya bener tuh sama. Jadi kumpul tuh yang panitia-panitianya gitu tuh. Berarti kecolongan ini gitu. Jadi ada satu sosok yang gantiin posisinya Bu Eno. Iya, itu, iya. Malam itu yang ikut. Malam itu. Dan persis katanya mirip saya banget, bajunya apanya semuanya gitu. Oke. Cuman katanya ada bedanya. Apa tuh? Wajahnya. Kenapa wajah? Pucet. Pucet wajahnya. Dikiranya saya kecapean gitu. Pucet wajahnya. Saya kan orangnya pecicilan gitu. Cerita dia diem. Akhirnya tuh kan teman-teman heboh semuanya tuh. Jadi kayak gimana ya, ternyata ada kejadian yang di luar prediksi mereka lah gitu. Yang dikiranya saya bukan saya gitu. Sayanya lagi berjuang gitu. Pagi-paginya itu diadakan upacara. Jadi udah dianggapnya tuh saya dimandiin kembang. Jadi pas saya belum dimandiin kembang sendiri tuh. Anak yang aslinya kan saya yang belum dimandiin. Akhirnya ya udah gini, berarti Moro dimandiin sendiri gitu. Oke. Dimandiin sendiri saya. Jadi dianggapnya itu udah sah lah ya gitu.
dia ada acara lagi, pada ngumpul gitu di depan gitu, depan tuh di sela-sela apa sih namanya tenda-tenda gitu kan, ada acara lagi itu di situ tuh, diceritakan tentang saya gitu, dan itu mengakui gitu, yang senior di situ mengakui bahwa memang sering terjadi seperti itu, cuman bedanya kalau ini bisa balik lagi, kalau biasanya itu dicari baru ketemu. Oke. Tuh kalau saya bisa balik lagi, cuman ya kondisinya saya udah parah lah ya, karena kan udah bengkak gitu. Ini mungkin juga harusnya dicari, cuman karena ada yang menggantikan, jadinya nggak nyari orang. Betul, kemungkinan kalau ya tidak ada sosok yang sayanya di situ, kemungkinan Dicari pasti. mereka iya kemana nih gitu kan. Makanya saya kan dikiranya saya olahraga pagi-pagi sebenarnya itu. bukan poinnya bukan dibalik apa enggaknya, karena ada yang menggantikan ini, jadi nggak ada proses pencarian. Iya. Gitu. Karena dianggapnya saya ada gitu, ternyata saya kan yang aslinya datang gitu pagi-pagi. Nah itu hanya tuh ada upacara tuh diterangin itu semuanya gitu. Terus saya dapat penghargaan, dapat piagam peserta wanita terbaik, dalam arti terbaik gue udah nyasar sampai ke atas ya. Untungnya iya kan itu nyali saya tuh dalam hati tuh manggilin eyang saya loh. Eyang ya kan, saya udah tahu gitu bahwa saya tuh salah ngomongnya gitu, nyadarin tuh saya kata-kata saya gitu. Jadi saya kena kata-kata saya sendiri gitu. Ya, akhirnya saya pulang pas rombongan udah selesai tuh penghargaan udah dikasih gitu. Saya dapat piagamnya gitu ya. Ya saya juga dipapa jalannya. Udah bengkak gitu kaki Habis saya. Itu udah selesai acara tuh, belum selesai kan, ada acara makan gitu. Tuh pulangnya bukannya pagi, siang, sore. Sampai rumah udah nggak ada apa-apa lagi nih ya. Enggak, nanti ada lagi nih. Terus saya bawa travel bag-nya, ibu saya kaget ya. Kenapa saya dipapah gitu? Enggak Bu, nggak apa-apa Bu, capek doang gitu kan. Saya nggak cerita apa-apa tuh. Baru, Bang makasih ya Bang ya, sehat-sehat ya Moro. Dia bilang gitu, Bu saya pamit ya gitu. Kalau dia bawa cowok kan bawa tas ini, cuman saya kan bawa travel gitu, dibawain gitu. Udah tuh, saya nggak ditanya apa-apa sama ibu saya, karena udah tahu saya itu capek. Terus saya langsung ngedaprok gitu ke sofa, prok gitu. Capek ya No? Enggak. Gitu saya bilang gitu, bilang enggak tapi saya udah taprok gitu. Terus saya belum cerita gitu. Akhirnya saya dibikinin teh sama ibu saya. Teh kue gitu. No, minum dulu No, makan dulu. Nggak pengen Bu, dipaksain kata ibu saya, harus dipaksain. Jangan kosong gitu. Terus ibu saya nanya itu, kok bisa ambil kayak gitu kakimu No? Capek Bu, emang suruh ngapain aja gitu. Ibu saya udah kenceng tuh nanyanya. Ibu jangan marah ya, saya bilang gitu. Yang penting Eno udah selamat, saya bilang gitu. Eno nyasar Bu. Hah? Ibu saya gitu. Nyasar mana? Oh naik ke hutan, saya bilang gitu. Oh bisa? Bisa Bu, aku salah Bu. Terus salahmu apa gitu bilang gitu. Aku sombong, saya bilang gitu. Aku sombong Bu, aku dilepas jam 12 malam. Terus sama temenku diginiin, ayo lu digituin sih, soalnya saya ditantangin gitu sih. Kamu yang dilepas lu jam 12 malam, Ro, dibilang gitu. Terus saya jawab, iya aku nanti nggak apa-apa aku. Biar kenalan sama yang cucunya yang punya Nusa Kambangan itu. Jadi kata-kata itu tuh sebenarnya itu. Terus ya udah nggak apa-apa kata ibu saya tuh. Akhirnya ibu saya tuh manggil saudara yang pinter. Manggil saudara saya yang pinter gitu. Tuh ini ponakanmu tuh, kenapa tuh pulang dari peloncoan seni dibilang gitu. Oh iya gitu. Udah nggak apa-apa. Udah itu ntar juga dikasih hadiah. Dibilang kayak gitu malah saya. Nanti dikasih hadiah kamu gitu. Hadiah. Saya nggak nanya banyak gitu. Oh iya bener kamu dipinjem gitu. Karena ya kamu nggak boleh, lain kali nggak boleh kayak gitu. Kata bilang, Pale, aku sebenarnya bukan serius, aku bercanda maksudnya, tapi canda itu beneran jadinya, karena itu kan tempatnya bukan tempat kamu, tempat orang lain, ibaratnya kamu bertamu, nggak boleh sembrono gitu, jadi ada pelajaran lah buat saya gitu. Saya tidur itu, malam itu saya tidur itu sebenarnya gelisah juga gitu, karena inget-inget ya, di review lagi inget-inget kejadian itu, kayak gimana ya, jantung saya kayak gitu. Kok saya bisa ya ke sono ya? Untung saya balik lagi ya, kalau nggak balik lagi gimana tuh? Jadi itu pikirannya tuh kacau tuh. Terus saya tidur itu saya mimpi. Jadi mimpi tuh kepala saya pecah, tapi keluar bintang-bintang. Iya, tuh kepala saya pecah, keluar bintang itu
tuh habis bisa tidurnya gitu. Terus saya ngomong sama ibu saya pagi-pagi, Bu, kalau Bu aneh banget sih Bu, masa pala No pecah sih? Hah? Palanya pecah? Mimpi Bu, kata saya bilang gitu kan. Itu keluar bintang-bintang pala saya. Terus kata ibu saya mah, udah nanti kamu mau dapat sesuatu yang bagus gitu. Bener itu saya di tempat yang kampus itu tuh. Saya dapat penghargaan juga gitu. Oh, maksud hadiah sesuatu yang baru Iya, itu yang pas di yang ya? di kampus itu saya dapat penghargaan di situ lagi bukan gitu. Sesuatu apa nih, barang atau apa? Enggak. Kalau itu enggak. Kalau itu jadi benar-benar berupa kayak penghargaan ya itu ya kayak gitulah. Apa sesuatu yang kayak orang itu apa ya, yang tadinya biasa, jadi orang pada tahu gitu ya kan gitu. Berarti udah selesai semua ya ini. Ya, udah. Dan untungnya imbasnya nggak ada apa-apa lagi, selesai sampai rumah udah selesai ya. Iya, udah selesai itu. Dan aku tuh mau nanya dari cerita-cerita Bu Eno. Iya. Ini singkat aja sih aku nanya. Ini. Dan kan kalau pas kejadian yang di villa itu, Villa Tapos itu ya, itu udah lama kan Bu ya? Lama banget. Sampai sekarang, Iya. Bu Eno pernah nggak sih entah kapan itu ya, pernah kepo nggak sih, masih ada nggak ya villanya, masih ada nggak ya hutannya, masih ada gimana ya keadaan di sana sekarang, pernah kayak penasaran nggak pengen balik lagi ke sana gitu? Enggak, malah. Enggak. Kenapa? Karena itu udah lama ya, udah kependem karena saya kan kegiatan banyak gitu ya. Jadi saya baru ke ituan ya podcast gitu ya. Jadi apa sih ya kejadian apa yang pernah saya alami, baru saya review itu saya kumpulin lagi karena namanya memori kan ya. Saya kumpulin lagi. Ya sebenarnya saya pengen gitu. Karena tadi kalau kita lihat kan di Maps itu berarti kalau villanya nggak tahu nih masih ada atau enggak, tapi peternakan sapinya masih ada. Iya, cuman orangnya udah beda ya, yang pemiliknya ya. Pemiliknya udah beda dan emang peternakan sapinya masih ada. Cuman si villanya nih nggak tahu masih ada apa. Iya, saya belum. Nah saya gini, saya berpikirnya kalau saya pengen tahu terus pengen ke sana kayaknya saya begidik deh. Saya udah malah nggak mau lagi nginget gitu. Karena apa, saya bayangin yang di atas itu. Serem yang di atas itu saya ketemu dia, nggak tahu lah ya, mudah-mudahan itu orang beneran gitu. Tapi kok rumahnya nggak ada gitu. Iya, itu jadi itu saya sadar mobil aja udah aneh. Ya karena kalau lihat di Maps itu udah jauh banget ke dalam. Iya. Udah naik ke Pangrango itu. Iya, itu dibilang itu hutan itu tidak ada orang yang jalan di situ. Kan disusurin itu sama tim keamanan gitu kan. Kan tanya-tanya sama yang orang-orang sekitar situlah gitu tuh. Tuh di bawah sono itu ada villanya itu. Dokter Fadli. Dokter Fadli ya. Yang pemain sinetron apa ya, film. Intinya itu villa udah jauh banget emang. Iya, jauh banget iya. Udah di kedalam banget itu. Iya. Dari jalan raya pun kalau dilihat di Maps itu jauh banget. Jauh, iya. Berarti nggak tahu lagi ya sekarang keadaan villanya gimana dan lain-lain. Iya. Ya. Nggak tahu, nanti mungkin cari tahu di Google lah gitu lah. Kalau aku sih pasti bakal penasaran sih. Iya. Udah lama banget ya, lama banget juga cerita itu sebenarnya udah kesimpan nama saya gitu. Belum pernah saya ceritain gitu. Kesimpan nama saya tuh udah lama banget. Itu makanya saya kan harus mengumpulkan dulu cerita-cerita itu. Tidak saya tambahin, tidak saya kurangin gitu. Apa yang terjadi gitu. Oke Bu, ini udah selesai semua ceritanya dan tadi aku juga udah nanya terakhirnya gimana. Jadi sampai sekarang nggak tahu ya filmnya. Mudah-mudahan masih ada. Masih ada, iya. Mungkin udah berubah ya. Iya, mungkin aja. Dan ini makasih banget udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama aku juga, makasih. Terus buat teman-teman juga yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya dan jangan lupa pokoknya komen ya. Dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini ya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bu Eno juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.